Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mabadu jamaah sah dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan salah satu keistimewaannya adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Sebagaimana ayat yang ke-185 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya, ada yang menerjemahkan dengan permulaan daripada Al-Quran. Intinya bulan Ramadan adalah bulan dimulainya turunnya Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang peristiwa turunnya pertama adalah di Gua Hira, surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian berlangsung terus-menerus sampai selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, yang diakhiri dengan surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Untuk apa diturunkan Al-Quran? Hudan linnas, hudan sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus, petunjuk kepada jalan keselamatan, petunjuk kepada jalan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jadi bagaimana agar orang menjadi selamat dunia, beruntung dunia, mulia akhirat, maka Allah tunjukkan dengan Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda. Al-Quran sebagai petunjuk, tak hanya sebagai petunjuk tapi juga menjelaskan secara panjang lebar tentang Al-Quran itu sendiri dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, kita bersyukur kepada Allah SWT mendapatkan hidayah dari Allah. Kita mengimani Al-Quran, kita imani isinya, kita pelajari perintah-perintah dan larangan di situ, sehingga kita dalam kehidupan yang baik dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di dalam ayat 1 sampai 5 surah Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan apa? Al-Quran 'ala 'abdihi, kepada hambanya Nabi Muhammad yang diutuskan kepada seluruh umatnya. Walam yaj'al lahu iwajan, dan Allah tidak menjadikan di dalam Quran itu satu kebengkokan. Ia adalah petunjuk yang benar-benar menuntun qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin. Benar-benar kitab yang lurus, yang berisi ajaran yang benar-benar hak, ajaran yang benar-benar menyelamatkan, ajaran yang benar-benar memberikan kebahagiaan, memberikan keselamatan, kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Maka dikatakan qayyiman liyundira ba'san syadidan, dia adalah benar-benar guide atau kitab yang membimbing, qayyiman membimbing orang-orang yang mengimaninya, dan juga memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman kepadanya.
dengan siksa yang berat, dengan siksa yang pedih, dan memberikan kabar gembira pada orang-orang yang mengimaninya, yaitu dengan pahala yang besar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang pertama silakan dikatakan Al-Qur'an adalah benar-benar isinya adalah kebenaran. Siapa yang mengikutinya pasti dia akan mendapatkan keberuntungan. Siapa yang mengikutinya pasti dia akan selamat dari segala macam penderitaan. Kebalikannya, siapa yang mengingkarinya pasti dia akan celaka. Pasti dia akan merugi, belum lagi masih diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa tidak ikut Al-Qur'an, mengkufuri Al-Qur'an, pasti hidupnya dia adalah hidup yang sesat. Hidup tanpa arah, hidup tak kenal namanya kebaikan dan keburukan. Hidup yang penting ikut hawa nafsunya, maka mungkin dia akan melanggar aturan-aturan, mendolimi manusia, menyakitinya, merugikannya, bahkan tak jarang juga merugikan dirinya sendiri. Maka Allah ancam orang seperti ini dengan ancaman yang berat, yaitu dengan siksa yang pedih. Makanya Al-Quran adalah kebenaran yang hakiki. Pantas Nabi ngajari pada kita, Allahumma arinal haqqa haqqan ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami bahwa Al-Quran dan semua kebenaran, maka berikan kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami bahwa kebatilan adalah batil. Selain Al-Quran, atau yang bertentangan dengan Al-Quran adalah batil, maka berikan kami rezeki untuk benar-benar meninggalkannya dan tidak melakukan yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Al-Quran, yang diajarkan Al-Quran itulah yang menjadi namanya syariah, yaitu jalan besar yang siapa mengikutinya dia akan selamat, dan siapa yang menyimpangnya dia akan dilaknat, dijauhkan dari kenikmatan dan keberkahan hidup, dan dia tidak hanya akan menderita di dunia, tapi akan menderita besok di akhirat di dalam neraka yang pedih. Allah katakan, bayung diro bangsang sadidan, dan Allah memberikan peringatan dengan siksa yang pedih bagi siapa yang mengingkarinya, yang tidak mau beriman dengan Al-Quran, hidup semaunya sendiri, bak binatang, bak manusia yang tidak mendapatkan aturan dan tidak mendapatkan aturan perundang-undangan atau aturan-aturan kemasyarakatan, maka dia akan sakar PDW, maka akan diancam dengan adab yang pedih berupa neraka jahanam. Sementara orang-orang yang beriman, kemudian dia mengerjakan tuntunannya, baik perintahnya atau meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ancaman-ancaman bagi yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang disebut dengan dosa-dosa besar, mulai mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, durhaka pada kedua orang tua, meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa, berjudi, minum minuman keras, akan Allah azab pelakunya dengan azab jahanam yang pedih. Dan siksa neraka jahanam ini sangat keras. Yang paling ringan dari siksanya adalah seseorang berdiri di atas bara api yang membuat mendidih kepalanya, mendidih otaknya. Orang yang merasa siksa merasa paling berat siksa itu, tapi Allah katakan bahwa mendidihnya otak itu hanyalah siksa yang paling ringan daripada siksa neraka yang diancamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalau kita ingin selamat, beri jalan itu Al-Qur'anul Karim, maka imanilah. Meskipun akhirnya manusia terpecah jadi tiga. Quran yang benar-benar Allah tegaskan kebenarannya dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tunjukkan berbagai macam bukti kebenarannya. Sampai-sampai Allah menantang manusia dan jin. Qul la in ijtamatil insu wal jinnu al ayatu bimisli hadzal Qur'an la yaqtuna walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Sekiranya jin dan manusia berkumpul untuk membuat satu kitab, satu wahyu yang sepadan dengan Al-Quran, silakan membuat. Namun Allah tantang, kalau tidak akan mampu menghadirkannya, meskipun satu sama lain saling bahu membahu. Artinya tak ada jalan lain bagian selamat, maka imanilah Al-Quran dan jangan kau mengingkarinya.
Meskipun ada sebagian manusia itu yang mengimaninya dan mengikutinya. Ada yang kadang ikut, kadang tidak ikut. Dan ada orang-orang yang justru malah dia menyimpang jauh dari aku, namanya adalah kelompok yang zalimul nafsi. Dan barang siapa mengimaninya kemudian dia mengamalkannya, itulah orang-orang yang beruntung. Makanya summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun khairat biidznillah dzalikal huwal fadlul kabir. Lalu kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba kami yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian disampaikan pada umatnya. Hanya saja umat itu terbagi jadi 3 macam. Pertama, kelompok yang sesat, itu kelompok yang tidak mau beriman pada Al-Quran. Disebut dengan kaum yang menganiaya diri sendiri. Kenapa? Karena sahabat tidak beriman dan dia berbuat sebagaimana hawa nafsunya, sama dengan dia telah menyebabkan dirinya dalam laknat dan murkanya Allah. Dan ia sama telah menceburkan dalam neraka jahanamnya Allah SWT. Kedua adalah kelompok yang disebut dengan muqtasidun, tidak bersungguh-sungguh. Kadang kalau moodnya beriman dia beriman, kalau moodnya dia maksiat dia maksiat. Ini kelompok yang tengah-tengah. Kelompok ini kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelompok yang rugi. Kenapa? Karena kebaikannya terhapus oleh keburukannya. Jika dia berbuat baik lagi, hapus lagi. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang rugi. Yang beruntung adalah satu, siapa? Yaitu orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang yang menerima petunjuk dari Allah, dia terima dan segera dia amalkan, dan dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar atas izin Allah Subhanahu wa taala, ampunan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita menjadi kelompok yang terakhir, kelompok yang benar-benar yaitu menerima petunjuk, kita kemudian memahami dan mendalaminya, kemudian mengamalkannya. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang tidak akan sia-sia amal kita. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.